Dulu. Asik. Pak Felix, kita dari kecil sudah dibentuk cara pikir kapitalis. Oke. Tanpa sadar kita pun jadi ikut sistem itu. Mm-mm. Tapi kalau kita ngambil untungnya pas-pasan, Oke. ya takut juga karyawan nggak bisa digaji. Oke. Tapi kalau ikut sistem kapitalis rasanya kayak ninggalin prinsip. Gimana caranya biar kita bisa tetap waras dan sadar arah di tengah sistem yang seperti ini? Oke. Aku mencoba untuk mengambil big picture-nya dulu ya, bahwa kapitalis itu bukan tentang mengambil untung yang besar sebenarnya. Ya. Kapitalis itu adalah tentang cara pandang bahwasanya jadi gini, kapitalis itu adalah sebuah sistem yang hadir ketika pada saat itu Eropa itu tidak punya sistem ketika sudah memisahkan antara agama dan negara. Karena pada saat itu agama itu menjadi sebuah hal juga yang mengatur negara sebenarnya. Ketika mereka pisahin sistem itu, maka agama sendiri, negara sendiri. Maka mereka harus cari semacam kayak aturan-aturan pengganti daripada itu. Jadi dari sekulerisme dulu Dari kan? sekulerisme dulu, betul. Sekulerisme terjadi, baru sekulerisme ini punya anak banyak. Nah, salah satunya anaknya di bidang ekonomi itu namanya adalah kapitalisme. Dalam bidang pendidikan namanya adalah materialism. Artinya pendidikan tuh mendidik orang agar siapapun yang memiliki materi dia yang unggul atau dia yang mulia atau dia yang sukses. Dalam bidang politik jadi oportunis misalnya, atau tadi dalam bidang-bidang yang lain juga kayak dalam kehidupan hedonisme dan keserakahan. Lalu kemudian dalam bidang apa lagi muncullah isme-isme yang lain yang itu adalah negatif dalam pandangan kita tapi positif dalam pandangan mereka. Karena mereka zaman sekarang bilangin apa salahnya aku membahagiakan diri sendiri itu misalnya dengan misalnya contoh ya ada kata-kata apa salahnya aku punya mobil yang mewah untuk membahagiakan diriku sendiri, padahal dari sudut pandang yang lain ketika kamu punya mobil mewah tidak masalah sih, tapi coba lihat dong ada nggak sih yang lebih penting daripada itu gitu maksudnya. Nah, jadi sistem kapitalisnya adalah cara pandang ekonomi yang akhirnya meliberalisasi dalam banyak hal. Misalnya contoh ya yang paling nyata meliberalisasi atau membebaskan manusia untuk memiliki